Halo, selamat bertemu kembali dengan saya, Guru Santoso, dosen pengampu mata kuliah Cyber Public Relations. Oke, pada minggu ini saya akan membahas tentang keselamatan kerja karyawan ini bisa menjadi sebuah tantangan ya, kalau kita tidak menanggapi dengan baik. Ya, karena ini menyangkut nyawa ya, menyangkut keluarga karyawan, menyangkut karyawan lain, menyangkut yang namanya organisasi karyawan. Nah, ini penting nih teman-teman ya. Saya nggak mungkin contohnya itu yang paling kecil lah di lingkungan kita gitu kan. Nah, ini makanya kita perlu menangani masalah krisis komunikasi dengan serius, apalagi di era digital sekarang ini, media sosial. Wah, itu sedikit aja ada terpicu itu gampang sekali meluas. Ya, gampang sekali semacam internal perusahaan itu bisa dilihat sama masyarakat luas, bahkan masyarakat luar. LSM ya, kepolisian, ke Pemda ya, kemudian anggota DPR, pemerintah dan lain-lain. Ini isunya nih bisa menyebar luas dengan cepat. Ya, ini tantangannya lebih besar lah. Akhirnya kita membutuhkan yang namanya strategi untuk bagaimana kita bisa melakukan keputusan yang tepat dan cepat. Nah, ini diperlukan jam terbang, diperlukan super tim yang baik, kemudian diperlukan juga SOP yang bisa membuat situasinya ini bisa terkendali lah secara cepat gitu. Nah, kita mengenal karakteristik yang melekat pada krisis itu apa aja sih? Nah, ini kita kenalin karakteristiknya. Adanya unsur kejutan, ya. Kejutannya artinya di luar dugaan, di luar kemampuan perusahaannya. Misalnya ada bencana alam, banjir, gempa, kecelakaan kerja ya. Ya, kecelakaan kerja tuh kadang-kadang memang kita udah aware nih dengan keselamatan. Tapi namanya bencana ya, kita nggak tahu. Misalnya kebakaran, kemudian yang namanya kecelakaan kerja yang sifatnya itu human error dan lain-lain. Pasti ada ya tentunya ini di luar kemampuan kita walaupun kita udah peringati atau kita udah protect ya sedemikian rupa. Lalu ancaman terhadap organisasi. Ya, misalnya berdampak terhadap legitimasi perusahaan, organisasi. Nah, ini terjadi juga, saya juga mengalami juga ya, di mana kami juga mengalami bagaimana berhadapan dengan DPR, berhadapan dengan LSM, berhadapan dengan masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat di luar perusahaan. Ya, itu pernah saya alami dulu awal-awal saya menjalankan sebagai PR di London, Sumatera, Indonesia. Nah, ini reputasi perusahaan menjadi taruhan ya, karena ini menyangkut integritas, kemudian kepercayaan publik terhadap perusahaan gitu kan. Ini nanti Anda bisa cek ya di Google itu pada tahun 2014-2017 lah ya. Anda bisa cek itu bagaimana kasus-kasus London, Sumatera yang terkait dengan lahan, terkait dengan LSM, banyak ya, bahkan bukan LSM lokal, bahkan internasional. Ya, misalnya isu-isu tentang lingkungan itu dengan LSM internasional kami berhadapan gitu. Kemudian waktu yang respon yang singkat. Nah, ini perlu nih bagaimana kita bisa merespon waktu singkat ya, karena wartawan itu perlu keputusan cepat di lapangan. Nah, itu seperti apa nanggapinya nanti kita coba bedah satu-satu ya. Ini menarik sekali nih untuk menangani krisis komunikasi di era digital sekarang ini. Berbeda dengan era ya saya dulu ya. Saya berhadapan dengan wartawan tuh wartawannya wartawan terdaftar ya. Medianya ada, tapi sekarang ini medianya itu kadang-kadang media-media netizen ya, media citizen journalism. Jadi orang-orang yang menguasai media sosial itu melakukan pemberitaan juga gitu loh. Nah, ini bagaimana nanti tanggapan kita mengatasi tantangan tersebut. Nah,
untuk kita bagaimana mengantisipasi krisis itu, kita akan lanjutkan di pembelajaran berikutnya yang tentunya menjadi lebih menarik lagi. Demikian kuliah pada minggu ini, nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.